Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas mengenai biaya bahan. Saya Laila dari kelas AK22C1 Prodi D3 Akuntansi. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Biaya ini merupakan salah satu komponen biaya terpenting dalam perusahaan manufaktur dan dapat menyumbang presentasi yang signifikan dari total biaya produksi. Jenis-jenis biaya bahan baku. Jenis biaya bahan baku terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahan baku langsung, yaitu biaya bahan baku yang secara langsung dapat dihubungkan dengan produk yang dihasilkan. Contohnya, tepung untuk roti, kayu untuk furnitur, dan plastik untuk botol. Yang kedua, bahan baku tidak langsung, yaitu biaya bahan baku yang tidak secara langsung dapat dihubungkan dengan produk yang dihasilkan. Contohnya, benang untuk menjahit, lem, dan oli mesin. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya bahan baku. Pertama, harga bahan baku. Harga bahan baku dapat berfluktuasi karena berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, cuaca, dan permintaan. Kedua, kualitas bahan baku. Bahan baku berkualitas tinggi umumnya lebih mahal daripada bahan baku berkualitas rendah. 3. Efisiensi penggunaan bahan baku. Semakin efisien perusahaan menggunakan bahan baku, maka semakin rendah biaya bahan bakunya. Terakhir, biaya transportasi. Biaya transportasi bahan baku dari pemasok ke pabrik juga dapat mempengaruhi biaya bahan baku. Lalu, bagaimana cara menghitung biaya bahan baku? Biaya bahan baku dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Biaya bahan baku sama dengan jumlah bahan baku yang digunakan dikali dengan harga bahan baku per unit. Contohnya, sebuah perusahaan roti menggunakan 10 kg tepung untuk membuat 100 roti. Harga tepung per kilogram adalah Rp5.000. Maka biaya bahan baku untuk membuat 100 roti adalah, dengan rumus tadi dapat disimpulkan bahwa biaya bahan baku sama dengan 10 kg dikali Rp5.000, maka hasilnya yaitu Rp50.000 untuk membuat 100 roti. Dampak biaya bahan baku terhadap perusahaan. Biaya bahan baku yang tinggi dapat berdampak negatif pada profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencari cara untuk mengelola biaya bahan bakunya dengan efektif. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: pertama, mencari pemasok bahan baku yang lebih murah, membeli bahan baku dalam jumlah besar untuk mendapatkan diskon, menggunakan bahan baku alternatif, dan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku. Sistem pencatatan bahan. Sistem pencatatan bahan adalah bagian penting dalam akuntansi perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang manufaktur. Sistem ini membantu melacak pergerakan bahan baku, bahan penolong, dan komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Metode pencatatan bahan terbagi menjadi dua, sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik atau fisik, yaitu persediaan bahan baku hanya dicatat pada akhir periode akuntansi melalui perhitungan fisik. Biaya bahan baku yang digunakan dihitung dengan cara persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku dan dikurangi bahan baku akhir. Kelemahannya, sulit untuk mengetahui persediaan bahan baku secara real time dan tidak akurat dalam menentukan biaya bahan baku yang digunakan. Sistem perpetual yaitu persediaan bahan baku dicatat secara real time setiap terjadi transaksi keluar dan masuk. Biaya bahan baku yang digunakan dihitung setiap kali terjadi transaksi pemakaian. Kelebihan dari metode ini yaitu memberikan informasi persediaan bahan baku yang akurat secara real time dan memudahkan dalam menentukan biaya bahan baku yang digunakan. Biaya perolehan bahan. Biaya perolehan bahan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku, bahan penolong, dan komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Biaya ini meliputi harga pembelian bahan, biaya transportasi, bea masuk, dan biaya penyimpanan. Biaya pemakaian bahan.
Biaya pemakaian bahan adalah biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Biaya ini dihitung dengan cara persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bahan baku dan dikurangi persediaan bahan baku akhir. Penilaian bahan pada akhir periode. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menilai persediaan bahan pada akhir periode, yaitu pertama, metode rata-rata. Asumsi harga rata-rata bahan baku digunakan untuk menghitung nilai persediaan. Kelebihan pada metode ini yaitu memberikan gambaran nilai persediaan yang lebih stabil, menghasilkan laba yang lebih moderat. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang arus kas. Selanjutnya ada metode FIFO dan metode LIFO. Metode FIFO atau first in first out diasumsikan bahan baku yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali digunakan. Kelebihan dari metode ini yaitu memberikan gambaran yang lebih realistis tentang nilai persediaan dan mengikuti arus kas. Serta kekurangannya yaitu laba dapat berfluktuasi secara signifikan jika harga bahan baku mengalami perubahan. Metode LIFO atau last in first out diasumsikan bahwa bahan baku yang terakhir kali dibeli adalah yang pertama kali digunakan. Kelebihan dari metode ini yaitu menghasilkan laba yang lebih stabil dan menghemat pajak saat harga bahan baku naik. Sedangkan kekurangannya yaitu memberikan gambaran yang kurang realistis tentang nilai persediaan dan tidak mengikuti arus kas. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pemilihan metode dalam penilaian bahan? Pilihan metode penilaian bahan pada akhir periode tergantung pada beberapa faktor seperti berikut ini. Yang pertama, jenis industri, 2, kestabilan harga bahan baku, dan terakhir, kebijakan pajak perusahaan. Berikut kita akan membahas contoh soal untuk metode rata-rata tertimbang, FIFO dan LIFO. Nah, pada tanggal 1 Januari 2024, PT Maju Jaya memiliki persediaan bahan baku sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp5.000. Kemudian terjadi transaksi pembelian dan penjualan bahan baku sebagai berikut. Tanggal 20 Januari 2024, pembelian 200 unit bahan baku dengan harga per unit Rp6.000. 10 Februari 2024, penjualan 150 unit bahan baku. Tanggal 25 Maret 2024, pembelian 150 unit bahan baku dengan harga per unit Rp7.000. Terakhir, tanggal 30 April 2024, penjualan 100 unit bahan baku. Hitunglah biaya bahan baku yang digunakan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang, FIFO dan LIFO. Berikut ini adalah penyelesaian untuk metode rata-rata tertimbang. Nah, pada metode rata-rata tertimbang, menghitung harga pokok penjualan dengan menggunakan harga rata-rata tertimbang dari semua pembelian bahan baku yang tersedia pada saat penjualan terjadi. Pada kasus ini, harga rata-rata tertimbang dihitung dua kali, yaitu per 20 Januari dan per 25 Maret 2024. Hal ini karena terdapat pembelian bahan baku baru pada tanggal 25 Maret 2024. Harga rata-rata tertimbang dihitung dengan membagi total nilai persediaan bahan baku dengan total unit bahan baku yang tersedia. Setelah mendapatkan harga rata-rata tertimbang, kita dapat menghitung harga pokok penjualan dengan mengalihkan harga rata-rata tertimbang dengan jumlah unit bahan baku yang terjual. Selanjutnya, penyelesaian untuk metode FIFO. Metode FIFO mengasumsikan bahwa bahan baku yang pertama kali masuk ke gudang adalah yang pertama kali dikeluarkan. Oleh karena itu, dalam menghitung harga pokok penjualan, kita harus menggunakan harga bahan baku yang pertama kali dibeli. Pada kasus ini, persediaan awal dibeli dengan harga Rp5.000 per unit, pembelian 20 Januari 2024 dengan harga Rp6.000 per unit, dan pembelian 25 Maret 2024 dengan harga Rp7.000 per unit. Karena persediaan awal dan pembelian 20 Januari 2024 telah habis terjual, maka sisanya menggunakan harga pembelian 25 Maret 2024. Terakhir yaitu penyelesaian untuk metode LIFO. Metode LIFO mengasumsikan bahwa bahan baku yang terakhir masuk ke gudang adalah yang pertama kali dikeluarkan. Oleh karena itu, dalam menghitung harga pokok penjualan,
kita harus menggunakan harga bahan baku yang terakhir dibeli. Pada kasus ini, pembelian 25 Maret 2024 dengan harga Rp7.000 per unit adalah yang terakhir dibeli. Oleh karena itu, 100 unit pertama yang terjual pada 30 April 2024 menggunakan harga Rp6.000 per unit. Sisa 50 unit yang terjual pada 10 Februari 2024 dan 100 unit yang terjual pada 30 April 2024 menggunakan harga pembelian terakhir, yaitu Rp7.000 per unit. Dalam soal ini, diasumsikan bahwa semua bahan baku memiliki kualitas yang sama, dan jika bahan baku memiliki kualitas yang berbeda, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam perhitungan harga pokok penjualan. Kesimpulan dari pembahasan tadi adalah biaya bahan baku yaitu komponen biaya penting bagi perusahaan manufaktur. Perusahaan perlu mengelola biaya bahan bakunya dengan efektif untuk meningkatkan profitabilitas. Sistem pencatatan bahan, biaya perolehan bahan, biaya pemakaian bahan, dan penilaian bahan pada akhir periode adalah aspek penting dalam akuntansi perusahaan. Dengan memahami konsep-konsep ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan persediaan dan biaya produksi. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai biaya bahan. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat.